Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali dengan kami GB Lamtera dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa apapun yang kita alami seminggu yang lalu, kita mau refresh hari ini. Kita mau ingat bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah menjauh dari kehidupan kita. Amin. Amin. Kita semua yang ada di rumah, mungkin juga ada di tempat ini, diciptakan sesuai dengan serupa gambarannya. Dan kita adalah bukti dari kebesaran Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna
dan ajaib Tuhan. Amin. Kami adalah bukti kebesaran-Mu ya Yesus Tuhan. Yes. Kami ya Tuhan mengerti Tuhan bahwa kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Yes. Sehingga Engkau menciptakan kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga mau menunjukkan kasih kami kepadamu Tuhan. Yes. Bukti ya Tuhan kami bersyukur bahwa kami ya Tuhan memiliki Allah yang penuh dengan kasih seperti Engkau Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami yang hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami, jiwa dan roh kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih sukacita lagi. Kita mau serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, namanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Kita percaya nama Yesus di atas segala-galanya. Kita percaya Tuhan bahwa Kau menopang setiap kami dengan sayap-Mu Tuhan. Dan firman-Mu selalu beserta dalam kehidupan kami.
setiap langkah ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kaulah Rajaku, Tuhan. Sebab hanya dengan sayapmu ku dapat terbang tinggi mengatasi masalahku. Sebab hanya dengan pertolonganmu ku ada sampai hari ini.
dalam apapun ya Tuhan. Menyembah-Mu adalah keputusan kami selama-lamanya ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, ku hanya mau memuji dan menyembah-Mu saja. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kami sembah Engkau. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, ku sembah. ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan. yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berikan kami kekuatan yang baru. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berikan kami kesanggupan untuk menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai sepanjang jalan hidup kami. Berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami lakukan lebih lagi dari apa yang kami harapkan, lebih lagi dari apa yang manusia lihat, lebih dari apa yang dunia harapkan, karena kami hanya mengharapkan layak di hadapan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sampai hari ini Kau mau mendidik kami untuk belajar arti akan memuji dan menyembah-Mu, dan kami bisa belajar untuk selalu melangkah selayak tujuan dan keinginan-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya dan mau dibentuk Tuhan kita katakan amin, amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Izinkan hari ini saya sharing, kita sama-sama belajar dengan tema menghidupi firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Di Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur.
Dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah kenapa dalam doa kita di awal, dunia bisa tidak menganggap kita karena standar kita bukan sesurut dengan layaknya dunia, saudara. Doa kita di awal adalah biarlah apa yang dari yang kita lakukan ini semua hanya punya satu tujuan, hanya untuk seperti yang layak di hadapan Dia, yang juga katakan amin. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, minggu lalu kita belajar, kalau Ia menyebut mereka berbahagia, Ia itu Tuhan, menyebut mereka berbahagia, maka jadilah mereka seperti itu. Sebab mereka yang diberkatinya benar-benar akan terberkati. Itulah kenapa minggu lalu kita sudah belajar perjanjian lama diakhiri dengan kutuk di Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Sedangkan Injil diawali dengan apa, saudara? Dengan berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara perhatikan baik-baik. Setiap berkat yang diucapkan Kristus di sini itu mempunyai tujuan ganda. Masih ingat? Kalau Anda masih ingin mengulang lagi apa yang disampaikan minggu lalu, Anda tinggal klik YouTube GBI Lamtera minggu lalu. Dikatakan apa? Setiap berkat yang diucapkan Kristus di sini tujuannya ada ganda. Yang pertama, untuk menunjukkan siapa yang benar-benar dapat disebut berbahagia. Karena memang ada bahagia yang tidak benar-benar, hanya cuman palsu, hanya cuman bahagia semu, saudara. Maka setiap berkat yang diucapkan Kristus di sini mempunyai tujuan yang pertama, ingin menunjukkan siapa yang benar-benar dapat disebut berbahagia dan seperti apa watak mereka. Yang dikatakan berbahagia itu punya watak yang kayak apa sih? Tujuan yang kedua adalah apa saja yang terkandung dalam kebahagiaan yang sejati. Saudara, kalau kita minum obat atau kita minum minuman kesehatan atau kita minum apapun, coba Anda lihat di labelnya, itu pasti ada ingredientnya, ada kandungannya. Pernahkah kita melihat dan bertanya, apa saja yang terkandung dalam kebahagiaan yang sejati? Ya, ini dalam janji-janji yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki watak-watak tertentu yang Tuhan suka, yang buat mereka berbahagia itu kayak apa? Saudara,
Yesus Kristus memikul salibnya menuju bukit Golgota, yaitu tempat di mana Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk manusia atas dosa. Salib bukan lagi sebagai lambang penghukuman, namun salib merupakan lambang karya nyata Yesus Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, salib merupakan lambang karya nyata Yesus Kristus. Ketika dia ada di dunia, itu lambang karya nyatanya. Dan bahkan salib merupakan puncak dari tugas Yesus Kristus, saudara. Saudara tahu enggak sih apa yang ditukarkan Yesus di kayu salib? Kemarin waktu ibadah 2 kali saya ingatkan. Minggu lalu di ibadah online saya belum beritahu ke Anda. Hari ini saya beritahu. Apa sih yang ditukarkan Yesus di kayu salib? Yesus tuh dihukum, ditukar di kayu salib supaya apa? Supaya Anda dan saya diampuni, saudara. Yesus itu disakiti, ditukar di kayu salib supaya apa? Supaya kita disembuhkan. Kalau sembuh tuh asli sembuhnya, katakan kiri kanannya. Kalau kita disembuhkan Tuhan, itu asli sembuhnya hilang. Tidak ada namanya sekian lama lagi nanti kumat lagi. Tidak ada, kecuali kita hidup seenaknya sendiri, itu kan sudah diampuni, masih ndablek gitu kan. Nah, Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Yesus tidak berdosa, saudara, anak Allah. Tapi dijadikan dosa oleh dosa kita, ditukar di kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dijadikan benar, katakan kiri kanannya. Supaya kita dijadikan benar, mana ada sih yang benar, kita tuh enggak ada. Tapi kita tuh dijadikan benar oleh kebenarannya, saudara. Yesus menjalani kematian bagi kita. Coba dibalik Anda yang disalib, mau enggak? Usaha kita kemarin ada yang daftar enggak? Di ibadah online yang enggak mau memikul salib. Enggak ada ya Bu ya? Berarti yang ibadah online semuanya mikul salib ya Bu ya? Kalau ada, tak suruh disalibkan saja menggantikan kita. Layak enggak? Ya enggak bakal layak, enggak akan dosa disalib kok layak. Tapi Yesus itu menjalani kematian bagi kita, disalibkan. Supaya kita menerima kehidupannya. Makanya jangan mati terus, saudara. Orang hidup kok kayak orang mati gitu. Yesus mengalami kemiskinan kita. Ditukar di kayu salib supaya kita menikmati kelimpahannya. Makanya jangan salah konsep, Pak. Yesus kan dulu kan mengalami kemiskinan, Pak. Iya. Maka saya akan meniru Yesus sampai mati. Saya mau miskin terus supaya nanti bisa kaya di surga. Oh gitu dah. Iya. Oh ya enggak apa-apa, silakan aja enggak apa-apa. Kalau saya ya prei toh saudara. Enak tuh ya kaya di bumi dan di surga. Kaya kok di surga doang tuh ngapain? Lah wong Yesus tuh sudah ngalami kemiskinan buat ditukar sama kita supaya kita ngalami kelimpahan kok. Konsep kok keliru kabeh gitu kan. Yesus tuh menanggung rasa malu kita. Oh belum tentu Pak. Lebih malu saya katanya. Oh ya? Oh iya, saya lebih malu Pak dicibir, dihina, direndahkan. Bagi Anda yang pernah direndahkan tuh jangan down saudara. Katakan kiri kanannya, tenang sayang, tenang sayang, tenang papa mama tenang. Papa mama pernah dihina orang toh? Tenang. Yesus sudah menanggung rasa malunya. Yang malu bukan kita, Yesus tuh sudah malu duluan. Yesus tuh menanggung rasa malu kita, ditukar di kayu salib. Supaya kita menerima apa? Supaya kita menerima kemuliaannya, santai saja. Yesus menanggung ketertolakan kita. Ditolak kono, ditolak kene, ya kan? Gak diakui anak, dibuang, dimasukkan panti asuhan. Gak diakui anak. Ya sudah, tak beritahu saudara. Yesus tuh sudah menanggung ketertolakan kita. Ditukar di kayu salib. Supaya kita diterima oleh Bapa. Bapa di dunia membuang Anda ditaruh di panti asuhan, Bapa di surga menerima Anda dan memeluk Anda. Bahagia kan saudara? Yesus menjadi suatu kutuk, ditukar di kayu salib, supaya kita menerima berkat. Yang juga katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, bersama Tuhan, kita pasti cakap menanggung segala sesuatunya.
Katakan satu kali lagi yang lain, bersama Tuhan kita pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah berhenti berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadikan doa itu sebagai gaya hidup. Amin. Yesus paham situasi dan kondisi yang dihadapi para muridnya. Setelah dia pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi mereka, itu enggak mudah bagi para murid setelah selama bersama dengan Yesus 3 tahun. Begitu nyata dipegang bersama-sama, melihat mujizat yang diadakan, diajari, bisa ketemu face to face, tidak heran para murid merasa gelisah. Sebab itu ia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja, bagaikan anak-anak yatim piatu. Apalagi mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Siapa di tempat ini yang juga murid Yesus angkat tangan? Sudahkah Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan? Itu loh watak yang mau Yesus cari. Anda ini ketemu orang sukanya menjatuhkan orang lain atau menghibur orang lain? Anda ini ketemu orang membuat dia mengerti, mengenal, mengalami akan Yesus, atau Anda malah ketemu jadi duka buat orang lain? Itulah kenapa saudara GBI Lamtera itu lebih fokus untuk jemaat mengalami Kristus. Lebih fokus untuk jemaat sejalan dengan Kristus. Lebih fokus untuk jemaat lebih kokoh di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Karena itu watak-watak yang disukai oleh Kristus, saudara. Saudara, damai sejahtera yang dimaksud itu bukan merupakan jaminan buat murid-murid itu tidak mengalami badai kehidupan. Melainkan damai sejahtera yang dijanjikan kepada murid-muridnya adalah bahwa pada saat badai itu datang, saat Yesus meninggalkan murid-muridnya, damai sejahteranya diberikan pada murid-muridnya, termasuk kepada Anda dan saya. Artinya saat badai itu datang, katakan sama-sama dengan saya, tetap ada kuasa. Tetap ada damai sejahtera. Untuk melalui badai itu, saudara. Itulah kenapa dengan Roh Kudus dan damai sejahtera yang hadir dalam diri saudara dan saya sebagai murid Kristus, seharusnya Anda dan saya sebagai murid Kristus bersuka cita atas kepergian Yesus ke rumah Bapa. Karena itulah bukti kasih mereka kepada Dia. Anda bisa baca di ayat 28. Dan bukti lain bahwa mereka mengasihi Dia adalah dengan taat kepadanya. Anda bisa baca di ayat 15. Saudara, pagi ini ibadah online, coba Anda renungkan. Kajilah baik-baik bagaimana pengenalan akan Tuhan. Bagaimana ketaatan kita. Bagaimana damai sejahtera yang sudah Tuhan tinggalkan buat kita. Bagaimana kasih kita akan satu orang dengan yang lain. Bagaimana iman kita. Bagaimana kehadiran roh kebenaran itu, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan iman Anda dan saya. Saudara, kita wajib mengucap syukur dan bersuka cita atas salib yang kita sedang alami. Sampai kapan toh Pak? Loh, minggu lalu kan saya sudah cerita. Setiap hari brothers and sisters, ngomong sama kiri kanannya. Loh, berarti kita kira orang cuma setahun pisan toh. Setiap hari Anda itu godaannya banyak, saudara. Saudara, saya beritahu, tapi tidak saya bahas hari ini. Saya bahas minggu depan. Kalau Anda baca di Roma pasal 7, ayat pertama sampai 21. Sekali lagi saya tidak bahas hari ini, saya bahas minggu depan tentang buah-buah roh. Kalau Anda tahu tentang karakter watak-watak yang menikmati kebahagiaan sejati, Anda harus tahu. Di kitab Roma pasal 7 ayat 1 sampai 21 kalau Anda baca, manusia itu punya 3 golongan. Golongan pertama Anda akan melihat manusia golongan manusia duniawi. Golongan kedua adalah manusia yang dipimpin hawa nafsu. Dan golongan ketiga adalah manusia rohani. Lawang dari sini aja kita bisa tahu buahnya kayak apa. Orangnya golongan manusia duniawi mau minta buahnya luar biasa. Loh ya nanti dulu toh saudara. Manusia duniawi minta
kebahagiaan yang benar-benar dari surga. Lo orang Jawa bilang ya mengko dhisik nanti dulu. Karena kita tidak didik Tuhan untuk jadi duniawi. Golongan manusia yang dipimpin hawa nafsu, pengen buah-buah rohnya seperti yang Tuhan harapkan. Ya enggak bisa. Yang bisa tuh golongan ketiga, manusia rohani yang juga katakan amin. Sekali lagi bukan hari ini saya ingin sharing ke Anda. Saudara, hari Minggu pagi kemarin, saudara kita namanya Brother Elang itu hadir di jemaat di ibadah pagi. Dia itu hari-hari sebelumnya WA ke Mistika, adik saya, Pastor Tika. Dia kesaksian singkat. Ya intinya bahwa pada saat beliau itu fokusnya ke uang, itu malah enggak dapat apa-apa. Setelah dia tuh fokusnya ke Tuhan, yang enggak pernah dipikirkan tuh terjadi. Kemarin habis ibadah saya panggil, kamu dipanggil sama TV apa? Sama TV SCTV katanya. Dapat kontrak yang nilainya tuh seumur hidup saya enggak pernah Pak saya nilai kontrak seperti itu. Semua akomodasi disediakan. Tadi malam dia sudah berangkat, ini kita rekaman hari Senin saudara. Jadi baru kemarin malam dia berangkat. Kami doakan enggak cuma saya sama istri saya, seluruh ruangan ibadah pagi menumpangi tangan dari jauh. Bukan ditumpangin kepala, bukan, kan enggak boleh jarak dekat, dari jauh. Bersuka cita, pacarnya bersuka cita, saya cuma ngomong sama mereka berdua, hati-hati loh. Saat kamu dibawa Tuhan ke atas, disitulah akan kebongkar kamu masih mengandalkan Tuhan atau tidak. Dia ngomong, sampai kapanpun saya akan tetap mengandalkan Tuhan. Sampai kapanpun. Saya beritahu, bagus. Ingat baik-baik, dunia akan membuka, berkat akan dibuka kepada Anda dan saya. Termasuk saya, termasuk Anda semua. Dan disitulah akan terlihat Anda mengejar yang mana. Akan terlihat Anda mengejar kebahagiaan sejati atau Anda akan mengejar kebahagiaan yang semu, saudara. Itulah kenapa 3 golongan tadi sudah saya kenalkan ke Anda. Minggu depan kita bahas. Amin. Saudara, Kolose 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan apa? Baca sama-sama yang keras. Kolose pasal 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan apa? Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah, perhatikan, di dalam Dialah apa saudara? Tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Saudara, kalau kita sakit, Anda kan mesti ke dokter. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti sembuh. Saya juga pasti percaya. Tapi kalau Kristus mengizinkan ada profesi dokter, ada kalanya kita memang harus berkunjung ke dokter untuk melalui tangan urapan dokter tersebut kita sembuh. Yang juga katakan amin. Ojo ngawur loh ya. Saat kita sakit dan memang diizinkan Roh Kudus, kamu ke dokter, ya ke dokter. Lah tingkat keyakinan kita terhadap dokter tersebut itu sangat terlihat dari sikap saat dia suruh kita menebus resepnya. Saat dokternya memberikan kita anjuran dan perintahnya. Jika kita benar-benar percaya kepada dokter, tentunya kita akan nebus resepnya di apotek dan diminum sesuai anjuran. Bersedia mengikuti setiap anjurannya dan merubah kebiasaan hidup agar menunjang proses kesembuhan. Betul saudara? Lah kalau kita saja taat kepada anjuran dan perintah dokter di dunia yang menyembuhkan
kesehatan Anda dan saya. Lah terlebih kepada dokter di atas segala dokter, raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dia memiliki rencana yang indah dan besar untuk hidup kita. Jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya kita akan menaati semua perintah dan firman-Nya. Anda baca di rumah di Yohanes 14 ayat 15. Saudara, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Katakan sama-sama dengan saya 2-3. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ini adalah pernyataan yang dipercaya oleh Gereja Betel Indonesia, oleh sinode kita, GBI, dan tertuang dalam pengakuan imam GBI, saudara. Alkitab adalah firman Tuhan kepada umat manusia yang bermanfaat untuk apa, saudara? Menyatakan kesalahan. Katakan sama-sama dengan saya, menyatakan kesalahan. Katakan sama-sama dengan saya, untuk memperbaiki kelakuan. Dan katakan sama-sama dengan saya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Anda baca nanti di rumah 2 Timotius 3 ayat 16. Yang perlu kita pahami di sini dalam menghidupi firman Tuhan, yang pertama Anda harus paham, firman Tuhan memiliki kuasa. Katakan sama-sama dengan saya, firman Tuhan memiliki kuasa. Kuasa apa, Pak? Kuasa yang mampu meruntuhkan setiap tembok-tembok perbatasan, pertahanan, tradisi. Meruntuhkan falsafah dan cara berpikir manusia yang menghambat karya keselamatan Kristus yang diberitakan. Anda bisa baca di rumah di Roma 1 ayat 6. Firman Tuhan itu memiliki kuasa karena firman Tuhan itu mencipta. Katakan sama-sama dengan saya, firman Tuhan mencipta. Mari kita buka dan pahami benar-benar setiap perkataan yang kita sharingkan ini. Mari kita buka di Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Dikatakan apa? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, di saya pengikut Yesus di SBY, saya tujukan detailnya. Pagi ini saya tidak akan tujukan detailnya, tapi saya ingin Anda belajar. Nanti kalau ada SBY yang belum pernah ikut SBY, saya ajak Anda, saya dorong Anda, saya wajibkan Anda untuk daftar. Anda baca di rumah, di kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 sampai 31. Saya hanya mengutip sedikit ayat saja. Dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pada mulanya. Langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi apa, saudara? Samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan, saya akan berikan gambaran ke Anda. Firman Tuhan itu mencipta. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Mencipta bukan? Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Saya minta hikmat ke Tuhan itu menjelaskannya bagaimana yang gampang. Sehingga dalam kata-kata firman Tuhan memiliki kuasa, karena firman Tuhan mencipta, Anda tuh paham dari tubuh, jiwa, dan roh sampai menggurat. Ya, pasti tidak sempurna, tapi saya hanya mewakili sesuai hikmat yang sederhana. Kalau yang terang itu saya wakili pakai
air mineral yang transparan. Karena yang terang itu tidak ada kebohongan, transparan. Dan dipisahkanlah dari yang terang itu dari gelap. Lah yang gelap itu saya kasih gelas air mineral yang tidak transparan. Sehingga dalamnya apa? Enggak tahu gitu kan saudara. Nah kalau Anda baca berapa kali Allah ngomong bahwa terang itu baik dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah saudara nanti agak di akhir, saya enggak mungkin jelaskan di sini. Anda akan melihat sebuah firman Tuhan di kitab Kejadian pasal pertama di bagian-bagian akhir dikatakan begini. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Loh kan, saya enggak membahas tentang ketritunggalan Allah. Karena di sini dikatakan kita. Itulah kenapa ketiganya yang esa. Bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah perhatikan memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Berkatnya diturunkan terlebih dahulu, baru berfirman kepada mereka, dikatakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sampai sini saya beritahu, jangan dibalik. Enggak ada itu free sex, itu tidak ada. Enggak ada hamil di luar nikah, itu enggak ada konsepnya. Saudara, jangan dibalik. LGBT itu enggak ada. Jangan dibalik, saudara. Kalau Anda paham ini, Anda enggak akan mudah diombang-ambingkan. Gitu kan? Itulah kenapa saya ulangi lagi, golongan manusia yang pertama itu manusia duniawi. Katakan sama-sama dengan saya, yang pertama manusia duniawi. Golongan yang kedua adalah manusia yang dipimpin hawa nafsu. Katakan sama-sama dengan saya, golongan kedua adalah manusia yang dipimpin hawa nafsu. Dan golongan ketiga adalah manusia rohani. Anda paham maksud saya? Enggak ada, LGBT itu enggak ada. Kalau ada itu hawa nafsu. Enggak ada free sex, enggak ada. Di negara sana, negara sing endi? Wong bumi aja belum berbentuk dan kosong, Anda kok bangga sama negaranya? Dibaca. Saudara, kenapa saya harus menekankan ini baik-baik sampai tubuh, jiwa, dan roh Anda itu nancep? Karena dasar dari seluruh agama terletak pada hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta kita. Saya ulangi buat Anda. Dasar dari seluruh agama di bumi terletak pada hubungan kita sebagai orang yang diciptakan, manusia yang diciptakan dengan Allah sebagai pencipta kita. Maka pantaslah jika kitab yang berisi pewahyuan ilahi yang dimaksudkan sebagai pembimbing, penopang, dan pedoman semua agama di dunia itu dimulai dari sana. Sebagaimana demikian adanya dengan gambaran yang jelas dan utuh tentang penciptaan dunia. Makanya jangan berhalusinasi dengan sesuatu yang kosong. Dan Anda menjadi manusia duniawi, apalagi Anda jadi manusia dipimpin hawa nafsu, terus
terus Anda mendoktrin manusia ciptaan yang lain sesuai dengan kehendak Anda akan berhadapan dengan Allah sendiri, saudara. Oleh karena itu, kitab suci pertama-tama memaparkan asas terang alam yang tidak tertutup kabut ini. Saya wakilkan dengan sangat rendahan sekali karena saya memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas saja. Diwakili oleh gelas air mineral yang transparan. Saya percaya ini murahan lah, tapi ini saya berusaha memberikan gambaran yang jelas. Sebab rancangan kitab suci melalui agama wahyu adalah untuk memelihara, mengembangkan agama alami, memperbaiki kerusakan-kerusakannya, dan melengkapi kekurangan-kekurangannya sejak kejatuhan manusia, untuk memulihkan kembali perintah-perintah hukum alam. Saudara, asas yang dimaksud adalah bahwa dunia ini pada awal mula waktu diciptakan oleh Sang Ada, yaitu Tuhan yang mempunyai hikmat dan kuasa yang tidak terbatas, yang telah ada sebelum segala waktu dan segala dunia itu ada. Tapi kenapa begitu, saya selalu tanya, Anda milih firman Allah atau Anda milih Cien? 2 kali ibadah cerdas-cerdas jemaat GBI Lamtera. Pilih yang mana? Pilih keduanya, Pak. So realistic. I'm so proud of you all. Sangat realistis. Karena kalau pilihnya ini itu idealis banget gitu kan. Tapi karena sangat realistis pilihnya dua-duanya. Pilih Alkitab dan uang. Lalu saya tanya, kalau sekarang dibawa pulang pilih mana? Pilih uang. Amazing. Wajar enggak Pak? Wajar. Coba perhatikan di kitab Kejadian tadi. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Lah kalau beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, pendapatan kita tetap enggak diberi hikmat. Ini saya cuma berikan gambaran untuk saudara, mohon maaf jangan dilihat nilainya, ini cuma 100.000. Lah kalau 100.000 doang itu suruh untuk beranak cucu dan bertambah banyak mana bisa. Loh Pak, jangan 100.000 toh Pak. Ya kan ini kan cuma contoh. Bisa Anda anggap 1 juta ya bisa, dianggap 1 miliar ya bisa, dianggap 100 juta ya boleh, dianggap 1 triliun ya boleh, kan cuma contoh toh saudara. Tapi kalau sesuatu yang tetap gini ini, kalau ada firman dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, kalau pendapatan kita cuma tetap begini, enggak diberi hikmat Allah, cukup enggak saudara? Ya pasti enggak cukup. Apalagi dikatakan taklukkanlah itu, berkuasa. Loh itu kan berarti pemberian kuasa atas kita manusia. Makanya saya pernah sharingkan kuasa itu kan dunamis. Katakan sama-sama dengan saya, dunamis. Karena ada kuasa-kuasa, enggak cuma satu. Lah kuasa-kuasa ini harus dilatih. Karena kita ini kan manusia yang dilatih untuk manusia rohani, itu kan harus latihan supaya bisa punya capability, punya ability, punya kemampuan. Nah saudara, yang jadi salah kaprah itu begini. Saat Anda pilih uang daripada milih Alkitab, manusia diciptakan itu kan terang. Manusia diciptakan gelap ya mungkin toh saudara. Manusia kan diciptakan terang, kan? Anda diberi berkat. Tapi Anda milih uang dibandingkan milih Alkitab. Berarti Anda dapat hikmat enggak? Ya enggak toh. Maka saat Anda enggak dapat hikmat, Anda akan masukkan uang Anda kemana? Ke hal-hal yang realistis. Loh di dunia itu yang realistis itu kira-kira gelap apa? Kelihatan atau enggak toh saudara? Maaf loh ya. Kadang-kadang di dunia itu sesuatu yang realistis itu malah enggak kelihatan dari luar. Anda masukkan ke sana, jegrek. Mewakili apa Pak? Oh banyak. Misalnya ini Anda lihat, buka kafe ki nganu ya, apalagi itu buka warung kopi. Kopi itu ya, sasetan tuh harganya berapa? Jual tuh ya bisa 20.000,
Padahal satu saset itu berapa paling labanya 10 kali lipat. Ya kan? Makanya kita buka dulu. Anda enggak tanya Tuhan. Wah, Anda enggak baca Alkitabnya, enggak tanya Tuhan. Sesuatu yang gelap. Ayo kita utang yuk. Itu loh ada rumah murah. Apapun saudara. Anda langsung melangkah utang kartu kredit lah. Wah, malah sekarang di TV kan pinjaman online kan ngeri itu. Pinjaman online. Engkau utang apa? Wow, wabe. Wah, Anda masuk jegrek, Anda enggak tanya Tuhan, wong gelap kok dimasuki. Anda enggak tanya Tuhan, enggak dapat hikmat. Anda milihnya uang kok, enggak milih Alkitab saudara masalahnya. I'm sorry. Harusnya Anda pengen toh. Maka saat aku buka toko, saat aku beli properti, aku beli ini, wah katanya, kan orang tuh kan kalau sudah sama duniawi itu kan selalu kan katanya gitu kan. Anda lupa di dalam ini kan nggak kelihatan, lo kamera lihat kelihatan apa nggak kelihatan. Uang Anda itu yang tadi katanya buka warung kopi itu ya. Laba kolaan warung sasetan tuh berapa? Jualnya 20.000. Anda lupa. Di dalamnya ada gelembung di sana. Ada hambatan yang Anda enggak bisa. Anda enggak nguasai. Coba Anda pikirkan kalau Anda buka warung kopi itu konsepnya cuma simple. Kan labanya berlipat-lipat kali ganda. Coba bukalah. Kalau bukan dari Tuhan tutup enggak? Anda lupa ada hambatan di sana, di dalam Anda enggak lihat. Modal 100.000 Anda buka, di dalamnya ada hambatan yang Anda enggak tahu karena enggak kelihatan. Keluarnya 20.000, kadang-kadang enggak keluar apa-apa. Rugi atau laba saudara? Rugi bukan? Terus manusia duniawi dan manusia hawa nafsu dapat 20.000 ngamuk-ngamuk. Orang gede ini temanku ini membelasakkan saya. Terus teman yang lain hadir. Ini seperti kan belum tentu, seperti malaikat terang. Seperti itu belum tentu beneran loh saudara, seperti. Ada investasi, wah wes. 1 minggu laba 100%. OMG, kemarin kamu rugi berapa? 100.000. Sekarang tinggal berapa uangnya? 20.000. Alah cepat ini. Coba 20.000 masukkan, minggu depan jadi 40.000. Minggu kedua masukkan jadi 80.000. Minggu ketiga 160.000. Kalau perlu kamu utang. Kan banyak pinjaman online, utang. Jual cincin ini kamu, jual semuanya. Iya 1 minggu dilepaskan 20.000, minggu depan jadi 40.000 ya wajar. Wajar. Coba Anda jual semua sampai 1 miliar, hilang orangnya. Lah Anda enggak tahu nih kan gelap tuh saudara. Oh enggak kelihatan apa-apa, coba dilihat dalamnya dilihat. Loh korek api yang membakar semuanya. Anda paham maksud saya? Terus Anda perhatikan baik-baik. Di gereja Anda dengar beranak cuculah dan bertambah banyak. Lah kita kan manusia terang awalnya. Penuhilah bumi. Lah tapi pendapatanku lenyap. Cincin kawin melayang. Utang tak terbayar. Apanya yang ditaklukkan itu apanya? Pendetanya bohong katanya. Yang mana gitu kan? Apanya yang berkuasa? Nah, karena Anda itu enggak pakai hikmat. Sekarang saya tanya, milih uang apa milih Alkitab? Ya karena Bapak sudah memberikan contoh seperti itu, ya saya pilih Alkitab Bapak. Ya wis. Jadi pilih manusia rohani bukan? Lah iya toh Pak? Ya wis. Ini yang ini tak pinggirkan aja. Awal penciptaan dunia ini dipinggirkan yang gelap. Mesti kan terang. Ya kan? Anda tahu enggak? Saat Anda itu dapat gaji, dapat apa?
Di Alkitab diterangkan ada yang menjadi miliknya Allah. Maka dalam pengikut Kristus itu dikenalkan dengan yang namanya jangan rampas miliknya Allah. Dikenalkan dengan namanya persepuluhan. Saya berikan sebuah contoh. Di rumah ada pohon mangga, cuman satu. Sekali berbuah, ini cuman contoh, 10 buah, langsung keluar buahnya 10. Berarti persepuluhannya berapa? 1 buah mangga, betul kan? Terus Anda bacanya, ora ana sing bimbing. Maka 1 buah mangga diberikan kepada Tuhan. Anda lemparkan mangganya ke atas. Ini Tuhan, loh kok balik? Ya berarti Tuhannya enggak mau gitu kan. Ya enggak gitu toh saudara. Akhirnya ada yang bimbing. Bukan gitu. Diwakilkan dimasukkan ke rumah perbendaharaan. Anda datangi Mistika. Di tempat GBI Lamtera itu pendetanya dapat gaji udah bulanan. Jadi semua saya tuh harusnya digaji. Supaya kita tuh enggak mata duitan, kita tuh manusia rohani bukan manusia mata duitan. Walaupun kenyataannya saya enggak gaji aja tidak. Karena Mistika dikasih mangga 1 dan dia tahu aku digaji, dia serahkan kepada tim bendahara. Datanglah, ini ya persepuluhannya jemaat 1 buah mangga. Tapi jemaatnya ada omongan begini, buahnya doang, peloknya kembalikan sekarang. Loh, lah kenapa? Mau saya tanam lagi supaya jadi 1 pohon katanya. Wah, sama tim bendahara langsung diocek. Dioceki saudara, peloknya dikirim lagi. Dan yang 9 buah mangganya sama, dikasihkan ke orang, peloknya dijaluk meneh. Jadi yang tadinya 1 buah mangga, dia punya 10 pelok yang ditanam semua di tanah pekarangannya. Pertanyaannya jadi berapa buah mangga? Jadi berapa pohon mangga? 11, betul kan? Namanya cerita kan cuma mempermudah. Dari 1 jadi 11. 11-11-nya berbuah bersama-sama. Dan masing-masing pohon keluarnya 10 buah. Jadi totalnya jemaat itu punya berapa buah? 110. Persepuluhannya berapa? Berarti dari 110 buah mangga 11. Datang ke Mistika. Mistika, 11 buah saya kasih buahnya, peloknya kembalikan ke saya. Mistika ngomong apa? Mistika tuh tahu banget. Sekarang ini 11 buah, iya, ya mencret. Gitu kan. Jangan toh ya 3 hari toh. Ya wis, tak antar ke tim bendahara. Biar diatur, tanya doa sama Tuhan diberikan siapa. Nanti peloknya kembaliin kamu. Anda bisa bayangkan setelah peloknya balik, rumah jemaat itu tadinya 1 jadi 11 pohon, ditambahi 110. Betul kan? Jadi berapa? Hitunglah sendiri. Berapa pohon di rumah jemaat itu saudara? Saudara, 100.000. Anak saya waktu masih TK besar atau kelas 1 SD, itu kan enggak bisa baca Mas Ian. Kan dibacakan Alkitabnya. Tapi cinta Tuhan tuh dari bayi cinta Tuhan. Wong dari perut dikasih lagu gereja terus. Lah dia tuh waktu sampai di jalan apa yang? Mosuyudi. Dia tuh tanya gini, Papa, kalau Brandon punya uang, dikasih ke Tuhan. Papa ngirimnya ke surga naik pesawat apa katanya. Maksudnya Brand, itu loh uangnya Brandon kalau tak kasihkan semua tabungannya, ngirimnya Papa kayak ke surga tuh pakai roket, mereknya apa katanya. Loh, jadi bayangan Brandon tuh uang yang dikasih Brandon masukkan ke surga naik roket gitu ya. Lah iya toh Pak, maksud naik apa coba? Akhirnya saya tahu imajinasi anak kecil itu saking cinta Tuhan tuh dia membayangkan papanya menari itu ngasih roket langsung menuju ke surga persembahan kita. Akhirnya saya jelaskan, tidak, diberikan ke rumah perbendaharaan. Jadi Anda tahu di dalam terang, walaupun uang kita tuh belum seberapa 100.000, tapi kita tuh tahu kita enggak merampas Tuhan, maka akhirnya 10.000-nya diberikan ke rumah perbendaharaan, ya toh. Yang 90.000-nya dimasukkan sebagai untuk yang kita nikmati menjadi hak kita. Betul kan saudara? Nah 90.000. Dan terus ingat dalam belajar tentang firman Tuhan, Anda ditawari enggak macam-macam di dunia? Yo pasti. Tapi lihat baik-baik,
bukan gelap, terang. Buka warung kopi, sama-sama. Buka rumah makan, labanya bisa minimal 50% sampai 100%. Sama enggak iming-imingnya? Sama. Belilah tanah, rumah, ruko, emas, saham, forex, sebarang. Sama enggak nawarinya? Sama. Tapi karena Anda baca firman Tuhan, Anda tuh tahu ada gelembung di sana. Kadang-kadang gorengan manusia itu kan lebih sedap dibandingkan aslinya. Anda dikasih hikmat, ojo sekarang nang, tunggu bulan depan, belajar dulu. Buka resto kan bisa pakai chef. Lah coba tuh Anda lihat toh, kalau pemiliknya nggak bisa masak, chefnya dibaca orang tutup nggak kira-kira? Lah ya tutup toh saudara. Anda tuh pengennya kaya, makanya kita berkata tinggalkanlah keinginan itu gitu kan. Karena kaya itu cuma akibat. Ngomong sama kiri kanannya, kaya itu cuma akibat. Nek diajari firman Tuhan ki dikandani jelas. Terus bulan depan saya masukkan berapa? 50.000, baik. Kalau Tuhan ngasih, disuruh, laba enggak saudara? Laba di luar dari apa yang Anda bayangkan. Itulah kenapa saya ngomong apa? Saya tuh enggak makan dari gaji. Jangan pernah Anda hidup dari gaji. Hidup itu dari berkat Tuhan, yang juga katakan amin. Ditawarin lagi. Lah kamu anaknya tambah banyak gitu mana cukup. 1 sepeda motor badanmu gemuk gitu kok. Lah anakmu 3, istrimu untung kurus. Untung anak saya itu gak jadi 4 saudara, yang 3 keguguran cuma 1. Coba kalau 4-4-nya lahir sepeda motor. Apa enggak saya menista sepeda motor saya coba. Kena saya aja sudah pendeng apalagi ditambahi anak 4, tambah istri saya yang cantik itu. Sepeda motornya jengat ngene saudara. Tuhan tuh baik, kenapa 3 kali keguguran? Karena enggak mungkin naik sepeda motor. Saya pernah berdoskan sepeda motor berapa coba. Bagi Anda yang sama-sama gemuk sama saya jangan ketawa, sadar saudara. Saya aja sadar kok. Ini lo ada investasi. Investasi apa tuh? 1 minggu bisa 100%. Lah wong kita di dalam Tuhan ya ora mungkin gelap begini saudara. Pasti dibuka sama Tuhan toh ya. Anda mau bohongi saya dari mana? Wong tiap hari makanannya firman Tuhan. Ya tahu toh ada apinya tuh pasti tahu. Ya, saya cuma punya berapa Tuhan? Sedikit aja, 40.000. Ya wes 40.000. Tapi 2 minggu aja loh ya. Jangan ambil tabungan. Setelah 2 minggu, ora usah, cabut aja. Bahaya itu. Oh gitu Tuhan ya. Ya wes. 40.000 jadi berapa minggu depan? 80.000. Terus Tuhan, ya minggu depan masukkan lagi 80.000. Jadi berapa? 160.000. Lah terus Tuhan, sudah cabut. Cabut. Karena tahu ada korek apinya membakar semua uang Anda. Anda paham maksud saya? Perhatikan baik-baik. Kata-kata beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Terjadi enggak kira-kira dalam firman Tuhan? Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita menghidupi firman Tuhan, maka semuanya terjadi. Saudara, firman Tuhan itu mencipta, saudara, yang juga katakan amin. Yang kedua, baca sama-sama. Firman Tuhan itu memiliki kuasa karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Baca Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan berkata, berkatalah firmanku yang keluar dari mulutku. Perhatikan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Kalau Anda baca Alkitab dikatakan berfirmanlah Allah, tidak bakal kembali. Pasti terjadi, yang juga katakan amin. Tetapi ia melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Yang juga katakan amin.
Itulah kenapa 2 Tawarik 26 ayat 5 dikatakan apa? Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa saudara? Berhasil. Firman Tuhan memiliki kuasa karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak tergantung pada kehendak orang lain, kehendak manusia manapun. Tidak tergantung pada keadaan, mau pandemi tidak pandemi lah, mau krisis tidak krisis lah. Tapi firman Tuhan itu adalah kedaulatan dan kuasa Allah yang tidak tergoncangkan. Yang berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yang perlu kita pahami dalam menghidupi firman Tuhan yang kedua, kita harus menaati firman Tuhan. Kenapa kita harus menaati dan menghidupi firman Tuhan? Yang pertama, firman Allah adalah Allah itu sendiri. Anda baca di rumah Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Menaati firman Tuhan itu berarti menaati Allah. Sebab Allah dan firman-Nya tidak dapat dipisahkan. Firman mengandung kehendak, perasaan, pikiran, dan rencananya. Sehingga kita juga akan mengenal pribadi Dia. Pengenalan pribadinya akan memberikan kita hikmat, memberikan kita tuntunan ilahi untuk dapat menjalankan kehidupan sebagaimana Kristus telah hidup, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6, Mazmur 19 ayat 8. Mengapa kita harus menaati dan menghidupi firman Tuhan? Firman membimbing kehidupan orang percaya. Ayatnya akan tertera di YouTube channel Anda. Firman mengarahkan kita untuk apa saudara? Baca sama-sama yang keras, 2, 3. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu di dalam kebenaran. Yang kedua, firman mengarahkan kita untuk apa? Bagaimana kita bertingkah laku dalam keseharian kita. Yang ketiga, firman mengarahkan kita untuk apa? Memberikan petunjuk bagaimana kita melakukan pekerjaan atau aktivitas. Bagaimana mengumpulkan kekayaan sesuai dengan kehendaknya. Bahkan mengumpulkan kekayaan itu loh, kita harus sesuai dengan kehendaknya. Sehingga dengan demikian Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dan perlindungan dalam kehidupan kita. Yang juga katakan amin. Mengapa kita harus menaati firman Tuhan? Firman yang ketiga, firman katakan sama-sama dengan saya, membesarkan iman kita. Dan yang keempat apa saudara? Firman membuat kita bertumbuh ke arah Kristus. Saudara, taat pada firman Tuhan itu merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan juga katakan amin. Ketaatan pada firman itu akan membuat karakter kita, watak kita bertumbuh semakin lama menyerupai gambaran Kristus. Dan saya harus tekankan ke Anda, di dalam Kristus kita mendapatkan kekuatan. Amin. Di dalam Kristus kita mendapatkan damai sejahtera. Amin. Di dalam Kristus kita mendapatkan sukacita yang Allah berikan, yang berbeda dari apa yang ditawarkan dunia. Satu gambaran tentang 2 buah tangga. Kalau Anda baca captionnya, the importance of small steps, artinya apa? Ada tangga yang anak tangganya itu rengket-rengket. Nah, itu cocok kayak saya, saudara. Nah, kalau Anda kasih ke saya anak tangga yang jaraknya dowo-dowo, lah saya bukan Jackie Chan, saudara. Ya lemes lah ya. Ya naiknya itu kan pelan-pelan saya. Ya kalau Anda bersama dengan firman Tuhan, jangan sampai naik gunung, naik ke atas, terus salah. Loh, lah kok temboknya kok malah besoknya jurang, depannya kok jurang gimana? Anda kan turun lagi kan saudara. Makanya dari awal, katakan sama-sama dengan saya dari awal. Hidupi firman Tuhan. Mengerjakan apapun, tawaran dunia itu mudah. Selama Anda dalam terang, juga katakan amin. Tim musik, tim politik maju ke depan. Saudara, saya itu diterima cuplikan yang bagus. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu menangnya itu bagus. Menangnya itu elegan gitu kan.
Saya punya satu cuplikan buat penutup Anda, dan hanya terjadi di Papua, acara PON terakhir kemarin yang sudah ditutup PON Papua, main bola, supporternya memuji Tuhan terus. Mari kita lihat satu cuplikan berikut ini. Coba Anda lihat saat pemain di lapangan itu berupaya memenangkan pertandingan, supporter itu kan punya jarak, enggak bisa toh Anda doa dekat-dekat sama pemainnya, nanti dipikir tawuran. Maka ya di tempat duduk seorang supporter dia memuji dan menyembah Tuhan. Sudah saya beritahu, supporter sepak bola putra PON Papua memuliakan Tuhan melalui pujian-pujian tersebut. Papua berakhir dengan menang melawan Aceh 2-0 dalam babak final. Luar biasa bukan saudara? Hubungan yang berjarak mungkin membuat Anda dan saya repot, tapi supporter bisa melakukan ya cuma doa. Tapi doalah yang membuat itu menjadi rapat dan luar biasa. Amin saudara? Kisah Para Rasul 12 ayat kelima. Kemarin 2 kali ibadah saya cerita kepada jemaat tentang pesan seorang ahli filsafat yang terpopuler yang merupakan pendiri Taoisme. Saya cerita ngomong gini, pesan Lao Tse, dia ngomong gini, kalau ingin menangkap ayam, jangan dikejar. Engkau akan lelah dan ayam makin menjauh, saudara. Berikan makanan, maka ayam akan datang dengan rela. Begitu juga rezeki, melangkahlah dengan baik. Jangan terlalu mengejar, jangan terlalu ngotot, jangan terlalu memburu, nanti kau akan lelah tanpa hasil. Lah kayak tadi tuh saudara, yang gelap tadi tuh Anda mau ngejar kayak apa, Anda nggak tahu dalamnya tuh loh. Isinya cuman kepalsuan loh, dan isinya korek api yuk saudara.
Keluarkan sedekah, loh ini pengajar Taoisme loh, pendiri Taoisme. Keluarkan sedekah, nanti rezeki akan datang menghampirimu tepat waktu katanya. Kalau ingin memburu kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya, karena kupu akan terbang. Tanamlah bunga, maka kupu akan datang dan membentangkan sayapnya yang indah. Bahkan bukan hanya kupu, kalau Anda menanam bunga, kupu, lebah, capung, dan yang lain pun akan datang menambah warna-warni keindahan. Saudara, Lause ngomong gini dalam kehidupan, ketika kita menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan, tanamlah kebajikan demi kebajikan, tanamlah kejujuran demi kejujuran, maka kebahagiaan itu akan datang karena anugerah Tuhan. Saudara, saya beritahu, kalau Anda ingin mendapatkan hatinya Tuhan, visi Gereja Lamtera itu simple. Saya bukan profesor yang luar biasa hebat, saya biasa-biasa saja. Visinya simple, worship and prayer center. Kita jadikan tempat kita ibadah ini menjadi pusat memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Tuhan butuh kita manusia ciptaannya untuk memuji dan menyembah Dia. Yang setuju katakan amin. Jangan kejar berkatnya, kejar pemilik berkatnya yang menciptakan dunia dari yang tidak ada, dari gelap gulita dan kosong. Firman menciptakan, firman berkuasa. Yang setuju katakan amin. Satu pujian. Kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Walaupun firman kami sudahi, tapi kuasa firman tidak berkesudahan. Roh Kudus, ajari kami, tuntun kami akan mengenal, menghidupi akan firman-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan selalu kami menjadi manusia rohani yang ingin menyenangkan hati-Mu saja. Paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga sampai kapanpun kami hidup seturut tujuan dan kehendak-Mu saja. Kalau sebentar lagi kami sudah firman ini, bicaralah Tuhan. Berapa yang harus kami persembahkan? Tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan kepadamu. Ajari kami mempersembahkan dari harta kami, mengembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur kami, buah sulung kami, diakonia, pembangunan, apapun Tuhan. Biarlah apa yang kami taburkan, Kau sucikan dengan darah Yesus. Dan kami percaya kami akan menuai seperti kehendak Tuhan. Dan kita akhiri ibadah ini dengan mengaminkan doa berkat ini. Angkat kedua tangan kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Panjang umur, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran disediakan bagi orang-orang yang hidup benar dalam namanya, yang menuruti firman-Nya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Dan bagi kita semua yang mau menghidupi firman Tuhan, kita katakan amin. Sampai bertemu kembali minggu depan. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. God bless you all. Haleluya. Kita percaya kita akan menjadi pelaku-pelaku firman dan firman itu hidup di dalam kita. Amin. Haleluya, kita mau bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.